Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Robbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Maya, terdengar suara teriakan Mbak Ani dari kejauhan. Iya Mbak Ani, ada apa? Tanya Maya sambil menengok ke arahnya. Mbak Ani segera bergegas menghampiri Maya. Aduh Neng Maya, jalannya cepat sekali. Ujar Mbak Ani sambil memegang pundak Maya. Oh maaf Mbak, soalnya ini mau buru-buru masak buat suami. Jawab Maya sambil sedikit tersenyum. Emangnya suami Mbak Maya kerja? Perasaan saya sering lihat suami Mbak suka duduk di depan teras deh. Tanya Mbak Ani membingungkan. Iya Mbak, suami saya kerjanya kalau ada panggilan saja. Soalnya suami saya kan seorang peruqyah Mbak. Oh gitu ya, peruqyah itu yang ngobatin orang kena guna-guna, santet dan semacamnya kan Mbak? Karena terlalu banyak bertanya, Maya tidak menggubris pertanyaan Mbak Ani. Yang terakhir menurutnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya akan membuang-buang waktunya saja jika harus menjawab hal-hal yang seperti itu. Maaf ya Mbak Ani, saya harus buru-buru. Sambung lain waktu aja ya ngobrolnya, permisi. Ujar Maya sambil mempercepat langkahnya. Sesamanya di rumah Maya, langsung menuju ke dapur untuk memasak semua belanjaan yang telah ia beli di warung sayur tadi. Saat melewati pintu kamarnya, Maya melihat sang suami, Saki, telah bersiap-siap untuk berangkat. Mas Saki, Mas gak mau nunggu Maya masak dulu? Tanya Maya dari balik pintu kamarnya. Kayaknya gak sempet deh Mai, soalnya abang sudah ditunggu sama teman abang nih, udah SMS mulu dari tadi subuh. Jawab Saki sambil menaruh kopiahnya di kepalanya. Sebenarnya Maya khawatir sama abang. Kenapa abang masih harus bekerja jadi peruqyah gini sih bang? Kan masih banyak pekerjaan lain yang lebih baik lagi dan tidak membahayakan diri abang. Ujar Maya kembali. Kali ini wajah Maya terlihat sendu. Mungkin karena dirinya akan ditinggal suami dengan waktu yang tidak ditentukan. Lagi pula pekerjaan semacam ini memang sangat membahayakan. Karena dia tidak berurusan dengan manusia lagi, tapi dengan bangsa jin dan syaitan. Kamu harus tenang ya Mai, banyak-banyak sholat dan berdoa buat abang. Ini semua bakal bikin hati kamu tenang Mai. Tegas Saki sambil memeluk istrinya, yang sedari tadi telah bersandar di bahunya. Maya pasti doakan bang, selalu di setiap sholat Maya, agar Allah selalu melancarkan langkah dan perjalanan bang Saki nanti. Iya, abang paham. Dan itu sudah kewajiban istri kan? Mendoakan suaminya yang sedang mencari nafkah ini. Saki tersenyum tak kala istrinya merestui setiap langkahnya. Dia tahu memang pekerjaan semacam ini sangat membahayakan untuknya. Namun karena demi keluarga, Saki rela melakukan apapun untuk menghidupi keluarga kecilnya. Oh ya, tadi abang sudah telepon ibu untuk datang ke rumah buat ngejagain kamu Mai. Ujar Saki sambil merapikan baju-bajunya dan memasukkannya ke dalam tas yang cukup besar. Kamu masak saja sekarang Mai, agar nanti pas ibu datang kalian sudah bisa makan bersama. Oh ya, jangan lupa untuk selalu menutup semua pintu dan jendela sebelum maghrib ya. Maya hanya mengangguk. Dirinya memang istri yang patuh pada suaminya. Maka dari itulah Saki begitu mencintainya. Saki pun pamit kepada Maya. Dia tak lupa untuk selalu mencium kening istrinya sebelum pergi kemanapun. Maya pun membalasnya dengan mencium tangan Saki, suaminya. Saki keluar dari rumahnya dan menghidupkan motornya. Hati-hati ya bang, teriak Maya. Saki membalas dengan senyuman dan Assalamualaikum. Maya tersenyum, haru. Dirinya pun membalas pelan salam suaminya. Saki mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi.
dan tak sadar mendapat jikalau perlindungan temannya Allah terus menelpon Subhanahu wa dirinya. Ta'ala ya. Sesampainya di Diberikan rumah nikmat sehat temannya, walafiat Zaki pun serta langsung disambut dimudahkan dengan wajah segala tegang urusannya. keluarga Amin mereka. ya Robbal Alamin. Pak Ustadz, tolong Kesempatan selamatkan kali istri ini saya, Mimin Pak. akan membagikan Ujar seorang satu cerita laki-laki yang misteri dipikir-pikir sepertinya adalah tentang seorang suami dari wanita yang janinku akan diruqyahnya. pesugihanmu. Iya, Pak. Seperti Iya, apa tenang ya. ceritanya? Jawab Zaki Mari menenangkan kita pria tersebut. mulai. Di mana Malik? Tanya Zaki kepada orang-orang di sekitar situ. Malik ada di dalam, Pak Ustadz. Zaki langsung masuk ke dalam untuk menemui Malik, temannya yang telah menghubunginya. Sesampainya di dalam, Zaki, teriak Malik. Zaki mengangguk. Di mana orangnya? Di dalam sini, ujar Malik sambil menunjuk pintu yang ditutup rapat dan ditempel ayat Al-Quran. Mata Malik terheran, jantungnya berdetak kencang. Apa kau siap? Tanya Malik memastikan. Insya Allah. Zaki pun membuka sedikit demi sedikit pintu tersebut. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Kuasa, lagi mengendalikan seluruh alam. Aku berlindung dari segala jenis jin, setan, dan semua pengikutnya. Ujar Zaki di dalam hatinya sebelum dia membuka pintu tersebut dengan lebar. Saat Zaki membuka pintu tersebut, tiba-tiba wanita tersebut berteriak. Makananku! Matilah kau manusia, munafik! Teriakan tersebut sangat kencang sampai mengagetkan Zaki dan membuat kaca-kaca jendela di sekelilingnya pecah. Astagfirullahaladzim. Teriak Zaki sambil mengarahkan tangannya ke arah mukanya. Zaki seperti sedang menahan dorongan yang begitu kuat. Ia paham bahwa energi yang dihasilkan dari teriakan jin tersebut membuatnya seolah terdorong. Zaki, apa kau yakin bisa melakukannya? Tanya Malik memastikan. Zaki terdiam. Dia menurunkan tangannya dari wajahnya, mengangkat wajahnya dan melihat ke arah wanita tersebut. Ya Allah, jin apa yang sudah merasuki dirinya? Aku tidak paham kenapa wajahnya bisa menjadi seburuk itu. Aku tidak paham, Ki. Menurutku adikku telah disihir oleh seseorang yang tidak suka dengannya. Zaki pun memperhatikan wajah adik Malik. Wajahnya begitu menyeramkan. Baretan-baretan pisau yang sepertinya ia lakukan pada dirinya sendiri. Kantong matanya yang berwarna ungu. Bajunya yang dilumuri darah yang sangat kental. Serta lidahnya yang menjulur bak anjing membuat nyali Zaki sedikit down. Aku bisa mengeluarkan jin tersebut atas izin Allah. Tapi aku tak yakin bisa menyelamatkan adikmu Malik. Maksudnya adikku akan mati? Zaki pun menjelaskan. Melihat kondisinya, ia bisa bertahan karena jin yang ada di dalam tubuhnya. Jadi jin tersebut menjadikan tubuh adikmu sebagai rumahnya yang sebenarnya. Adikmu sudah mati saat jin ini masuk ke dalam tubuhnya dan melukai bagian-bagian tubuh adikmu dengan perlahan. Malik terlihat begitu stres dan depresi dengan semua ini. Tangannya pun mengacak-acak rambutnya sambil berteriak tak karuan. Malik, tenangkan dirimu. Ucap Zaki dengan nada yang keras di akhir kalimatnya. Lakukan sebisamu. Mau adikku mati atau tidak, tak peduli aku. Sungguh pusing saat ini. Malik terus-terusan berteriak, dia sudah tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Sementara itu adik Malik yang masih dirantai dan berada di atas kasur terus memberontak dan berteriak. Wahai manusia munafik, akankah kau bisa melawanku? Kau bukan utusan Allah, kau tak akan bisa melepaskanku dari tubuh gadis ini. Situasi yang terus memanas membuat Zaki kewalahan menghadapi suara bising di antara keduanya. Ia pun meminta bantuan kepada keluarga Malik di luar. Zaki pun menutup pintu di mana adiknya Malik dikurung. Dia bergegas keluar rumah. Siapapun di sana, bantu aku menenangkan Malik, teriak Zaki. Dengan sigap 3 orang dari keluarga Malik menghampiri Zaki. Ada apa Pak Ustadz? Apakah semua baik-baik saja? Tanya seorang lelaki gemuk kepadanya. Semua akan baik-baik saja. Sekarang kamu tolong bawa Malik. Sepertinya dia mengalami depresi yang hebat. Tolong kalian tenangkan dia. Dan salah satu dari kalian bantu aku untuk meruqyah.
tegas Zaki dengan nafas yang terlihat ngos-ngosan. Baik Pak Ustadz. Zaki pun masuk ke dalam rumahnya lagi. Dua orang dari mereka pergi keluar lagi untuk menenangkan Malik, sementara pria gemuk yang tadi bertanya pada Zaki ikut dengan Zaki untuk membantu proses meruqyah di dalam kamarnya. Manusia munafik, jangankan kau membawa agama Allah, seorang ustadz sepertimu tak akan bisa melawanku. Teriakan tersebut menyebabkan gemuruh yang begitu besar. Di sekelilingnya, energi negatif yang dipancarkan membuat tekanan keras ke arah pintu, sehingga menyebabkan pintu tersebut hancur dan membuat Zaki serta pria gemuk tersebut terpental. Suasana siang itu sangatlah mendung, sehingga langit di luar terlihat begitu gelap. Allahu Akbar, ucap Zaki. Pria gemuk yang bersama Zaki terlihat tergeletak di sampingnya. Sepertinya dia pingsan akibat dorongan kencang tadi. Karena pintu kamar adik Malik sudah jebol, Zaki bisa melihat tempat tidur yang diduduki oleh adiknya Malik tersebut. Namun saat itu adiknya Malik telah hilang dari tempat tidurnya. Wajah Zaki semakin tegang setelah mengetahui rantai yang dipakai untuk mengikatnya hancur. Tiba-tiba terdengar suara desisan seperti desisan ular di sekelilingnya. Zaki pun mencari asal suara tersebut tanpa disadari. Tiba-tiba adik perempuan Malik melompat dari balik tembok kamarnya menuju ke arah Zaki. Zaki yang sedang duduk langsung tergeletak kembali dan adik Malik pun langsung menduduki badannya. Ini saatnya, ucapnya dalam hati. Dengan sigap Zaki langsung menaruh tangannya ke arah wajah wanita itu dan membacakan ayat-ayat Al-Quran yang dikhususkan untuk meruqyah seseorang. Wanita itu kesakitan. Jin yang berada di dalam tubuh wanita tersebut pun berusaha untuk melukai Zaki. Dengan mengandalkan tubuh adiknya Malik, ia berusaha mencapik-capik wajah Zaki. Saat itu terlihat kukunya yang sudah tak terurus begitu panjang dan kasar. Dan benar saja, salah satu kuku dari jarinya tersebut hasilnya menggores wajah Zaki. Goresan itu begitu panjang. Darah segar keluar dari wajah Zaki. Sebelum jin tersebut semakin melukainya, Zaki pun berusaha mendorong kepala wanita itu dengan tidak lupa untuk terus melafadzkan ayat-ayat suci Al-Quran. Allahu Akbar! Kalimat terakhir Zaki sambil menurunkan tangannya dari kepala wanita tersebut. Wanita tersebut pun langsung terjatuh dan tergeletak di samping Zaki. Sementara badannya masih menindih Zaki. Ia pun bergegas menyingkirkan adik Malik tersebut dari badannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Zaki sambil mengusap wajah adik Malik yang sudah meninggal dunia. Karena ini adalah resikonya, di mana jin tersebut keluar, di mana juga seorang itu meninggal. Zaki pun membangunkan badannya dan berdiri, setelah itu berjalan keluar. Sementara pria gemuk tersebut masih pingsan di dalam sana. Malik, ya Allah Pak Ustadz, jawab dua orang yang sedang menjaga Malik. Di situ Malik masih terlihat tidak sadarkan diri. Bagaimana sekarang Pak Ustadz? Semua telah selesai. Proses ruqyah berhasil. Namun, seperti yang sudah aku bilang dari awal, adik Malik tidak bisa diselamatkan. Jawab Zaki dengan wajah yang terlihat kusut dan goresan kuku yang masih terlihat jelas di wajahnya. Maksud Pak Ustadz, adikku Sisil meninggal Pak? Tanya Adi. Setelah proses ruqyah selesai, keluarga Malik pun melihat kondisi jenazahnya Sisil. Sementara itu pria gemuk yang bersama Zaki tadi masih belum sadarkan diri. Karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan padanya, akhirnya Adi dan David membawa pria gemuk tersebut yang tak lain adalah Dadang, adik dari suaminya Sisil, ke rumah sakit. Cuaca di luar rumah masih tak bersahabat. Kali ini hujan turun dengan begitu derasnya. Suara gemuruh petir dan derasnya air semakin membuat setiap bulu kuduk semua orang yang ada di dalam rumah tersebut merinding. Apalagi saat mereka melihat jenazah Sisil yang begitu menyeramkan. Bercakan darah, goresan pisau, rambut yang tak terurus, ditambah lagi wajahnya yang sudah tidak bisa dikenali lagi sebagai Sisil. Pak Ustadz,
Apakah kita harus membawa Dadang ke rumah sakit? Belum sempat Zaki membalas pertanyaan mereka, tiba-tiba Rahmat, suami dari Sisil, menambahkan, "Iya Pak Ustadz, di luar juga lagi hujan deras. Lebih baik kita urus saja jenazah istriku dulu. Kalau soal Dadang, biar David dan Adi yang merawatnya." Ya sudah, kalau seperti itu, aku meminta kepada kalian semua untuk selalu berzikir, meminta perlindungan kepada Allah, agar jin dan setan tidak mengganggu kalian lagi. Tak lama kemudian Malik pun terbangun. "Malik, kau tak apa-apa?" tanya Zaki, segera menghampiri Malik dan menuntunnya untuk duduk. "Aku tidak apa-apa Ustadz." Setelah Malik sadarkan diri, mereka semua pun langsung membereskan jenazah Sisil dan akan menguburkannya besok pagi. Malam harinya, "Zaki, ini upah yang telah aku janjikan kepadamu karena kamu telah menolong adikku." Zaki memang seorang peruqyah bayaran, namun dirinya terkadang malu jika harus meminta bayaran setelah mengobati seseorang yang terkena sihir. Namun apa daya, perekonomian keluarganya belum stabil jika dia tidak mendapatkan uang dari hasil pekerjaannya tersebut. Apalagi Zaki tidak memiliki pekerjaan lain selain menjadi peruqyah. "Terima kasih ya Malik. Baiklah, jaga dirimu baik-baik ya." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Saat Zaki mengendarai motornya, ia melihat sesosok pria tua sedang berjalan di depannya. Zaki pun langsung menekan pedal rem pada motornya itu. Astagfirullahaladzim. Pria tua tersebut menatap ke arah Zaki. Pria itu juga membawa seekor ayam kampung yang sudah mati dengan darah yang masih menetes. Setelah itu mereka hanya saling menatap. Keringat dingin menghampiri Zaki. Wajahnya tegang, jantungnya berdetak kencang, tubuhnya seakan kaku dan tidak dapat bergerak. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ucapnya dalam hati. Setelah itu Zaki kembali melanjutkan perjalanannya. Pikirannya terus dihantui oleh bayang-bayang dari sosok pria tersebut. Sesampainya di rumah, "Assalamualaikum, Maya." "Waalaikumsalam." "Iya sebentar mas." Sementara itu di tempat Malik. "Gimana bang keadaan Dadang sekarang?" tanya David kepada Malik. "Dia sudah sembuh, nanti juga akan pulang." "Oh iya bang, adik kemana?" tanya Malik. Mereka adalah 4 bersaudara. Adi, Malik, David, dan Sisil. Adi telah memiliki istri, namun istrinya meninggal dengan hal yang sama seperti Sisil. Pukul 15, Zaki mendapatkan pesan singkat dari Malik. "Zaki, aku butuh bantuanmu sekarang. Temui aku di dusun Pamanah." Setelah membaca pesan tersebut, Zaki kembali membenahi barang-barangnya. Zaki telah sampai di dusun Pamanah dan segera menemukan Malik. Saat itu Zaki menuju alamat yang diberikan oleh Malik. Sesampainya di alamat rumah tersebut, ia melihat rumah tua yang hanya dipasang lampu berwarna kuning dan redup. "Sebenarnya ada perlu apa kau memanggilku Malik? Apa ada yang mau kuruqyah lagi?" "Ini bukan soal ruqyah lagi Zaki, ini soal Sisil." "Kenapa dengan dia?" "Tadi sore aku ke pemakamannya dan aku melihat ada seseorang yang membongkar makam adikku Zaki." "Maksudmu makam Sisil dibongkar? Tapi bagaimana dengan mayatnya?" "Aku belum mengeceknya lagi. Aku langsung kabur saat seseorang yang membongkar makam adikku itu mengetahui keberadaanku." Setelah pembicaraan itu, Zaki dan Malik segera bergegas pergi ke pemakaman Sisil untuk melihat kuburannya. Sesampainya di pemakaman, kuburan Sisil terlihat tergali. Timbunan tanah yang seharusnya menutupi liang kuburan kini telah tiada. Mayat Sisil pun lenyap dan tak berbekas. Ya Allah, sepertinya ini masih ada hubungannya dengan orang yang menyantet Sisil. Malik pun kemudian memberitahukan Zaki bahwa dirinya pernah melihat sosok pria tua bersama Sisil sebelum Sisil sakit parah akibat gangguan jin. Zaki langsung teringat dengan sosok pria yang dia temui di pinggiran jalan waktu itu. Apakah itu sesosok pria yang sama? Terdengar suara seseorang yang sedang muntah-muntah. "Maya, apa itu kamu nak?" teriak Bu Zainab sambil melangkah ke arah dapur. Karena posisi Bu Zainab yang ada di belakang Maya,
ia belum bisa melihat apa yang sedang Maya lakukan. Namun ia hanya melihat Maya yang sedang tertunduk di tempat pencucian piring, sambil terus memuntahkan sesuatu dari mulutnya. "Maya, kamu kenapa, nak?" Saat Bu Zainab sudah berada di belakang Maya, Bu Zainab pun menepuk pundak Maya. "Maya, kamu gak apa-apa kan?" tanya Bu Zainab pelan. Suasana yang hening dan hanya ada suara desisan angin membuat jantung Bu Zainab berdetak kencang. Tangannya pun bergetar, tak kalah saat memegang pundak Maya. "Ibu!" teriak keras Maya sambil memperlihatkan mulutnya yang penuh dengan darah, sampai membasahi bajunya. Darahnya sangat kental, merah kehitam-hitaman. Saat itu juga Bu Zainab terkejut. Wajahnya memucat, tak kalah melihat istri dari anaknya tiba-tiba teriak sangat kencang dengan ekspresi wajah yang menyeramkan. "Ya Allah, lindungilah aku dengan lindungan-Mu ya Allah. Jauhkan aku dari setan yang ingin mencelakaiku ya Allah," ujar Bu Zainab dalam hati. Namun doa-doa yang dipanjatkan oleh Bu Zainab belum juga menyadarkan Maya. Suara serak yang dilakukan oleh Maya semakin keras, suasana semakin mencekam, dan benar saja, dalam hitungan detik tiba-tiba Maya melompat ke arah Zainab. Namun Bu Zainab berusaha menghindar dari Maya, sampai akhirnya ia terjatuh. Bu Zainab berusaha membangunkan tubuhnya dan berdiri dengan perlahan. Dengan hati yang gundah, Bu Zainab bergegas menelpon Zaki untuk memberikan kabar atas kejadian yang baru saja dialaminya. "Assalamualaikum, Ibu, ada apa, Bu?" Maya nak, Maya hilang," jawab Bu Zainab. Ibu Zaki dengan nafas yang berat dan perkataan yang terdengar bergetar. Maksud Ibu bagaimana Maya bisa hilang, Bu?" "Pokoknya kamu harus pulang sekarang juga. Sekarang ini darurat, nak. Kamu harus melihat semua ini. Nanti Ibu akan ceritakan semuanya di rumah." Setelah mendengar penjelasan ibunya, Zaki segera membenahi tasnya dan segera pergi ke rumah ibunya. Namun saat ia ingin pamit dengan Malik, ia tidak melihat Malik ada di dalam rumah. Malik, kemana Malik? Sudahlah." Tanpa pikir panjang, ia segera keluar dari rumah tersebut dan bergegas menaiki motornya. Ia berpikir mungkin Malik pergi ke rumah saudaranya untuk menjenguk Dadang, adik Rahmat, suami Sisil, yang baru saja pulang dari rumah sakit. Pelang bertuliskan Dusun Agon telah dilihatnya. Kini Zaki memasuki kawasan tersebut. Jam menunjukkan pukul 12 malam, waktu yang sangat sepi ditemani oleh angin yang dingin dan berhembus sangat kencang. Walaupun sudah menggunakan jaket yang cukup tebal, namun Zaki masih dapat merasakan aura-aura negatif di sekelilingnya. Kala itu gerimis sudah mulai turun, yang semakin membuat suasana perjalanan Zaki menjadi lebih mengerikan. Sementara itu Bu Zainab, ibu Zaki, masih menunggu kehadirannya. Kini ia hanya mengurung diri di kamarnya. Bu Zainab seperti mengalami syok yang begitu hebat. Mulutnya tak berhenti untuk melafadzkan doa-doa dan meminta perlindungan kepada Allah. Tiba-tiba pintu kamar Bu Zainab ada yang menggedor-gedor. Suaranya cukup keras sampai membuat Bu Zainab semakin ketakutan. "Zaki, apa itu kau, nak?" tanya Bu Zainab sambil membangunkan tubuhnya dari tempat tidur. "Zaki, apa kau sudah sampai?" Saat Bu Zainab mendekat ke arah pintu, suara gedoran pintu tersebut semakin keras, membuat nyali Bu Zainab turun dan rasa ketakutannya semakin besar. Ia berusaha melawan semua itu dengan memberanikan diri untuk membuka pintu kamarnya. Dia perlahan membuka lebar pintunya. Tangannya yang bergetar dengan ekspresi wajah yang masih terlihat panik atas kejadian yang baru saja ia alami, semakin membuat keringat pada tubuhnya keluar begitu deras. "Zaki," ucap Bu Zainab pelan sambil melebarkan pintu kamarnya. Namun saat pintu tersebut telah terbuka lebar, tidak ada seorang pun yang terlihat di luar, apalagi untuk menggedornya. "Astagfirullahaladzim," ucap Bu Zainab sambil terus bersikir dengan tasbih yang ia bawa. Karena hawanya semakin membuat bulu kuduknya merinding, Bu Zainab segera menutup kembali pintu kamarnya.
Namun belum sampai ia menutupnya, Maya tiba-tiba mengagetkan Bu Zainab. Muka Maya yang masih penuh darah, bajunya yang sudah robek tak karuan, serta hijab yang ia kenakan sudah lepas, sehingga rambutnya terurai acak-acakan. Dengan mendadak muncul di depan wajah Bu Zainab. Maya bergelantungan di depan pintu, layaknya seekor kelelawar. Sontak saja wajah Maya yang sangat dekat dengan Bu Zainab membuat Bu Zainab berteriak histeris dan segera lari menjauhi Maya. Maya pun tidak diam, begitu saja ia merayap bagikan cicak mengelilingi kamar Bu Zainab. "Maya, kamu kenapa, Nak?" Tiba-tiba jin yang merasuki Maya tertawa melihat Bu Zainab yang begitu ketakutan. "Kamu takut, Ibu? Bagaimana kalau aku membunuhmu?" Ucapan Maya kali ini semakin membuat Bu Zainab ketakutan. Ia pun merangkak mundur menjauhi Maya. "Kematianmu sudah dekat," ucapnya lagi. Sambil memegang tongkat tersebut, Maya mulai mendekati Bu Zainab dan mengarahkan tongkat kayu tersebut ke arah tubuhnya. "Maya, istighfar Mai, ingat Allah." Jin yang merasuki Maya malah tertawa dengan keras. Ia sangat suka jika melihat manusia sangat ketakutan saat berhadapan dengannya. Kini Bu Zainab tersender di lemari baju. Dirinya tidak dapat mundur kembali. Sementara itu Maya semakin dekat dengannya. Suara desisan ular dan erangan yang keras keluar dari mulut Maya, memuntahkan sesuatu ke arah Bu Zainab, yang tak lain adalah darah berisikan cacing dan nanah. Muntahan tersebut tepat mengenai wajah Bu Zainab. "Inilah akhir dari kematianmu. Apa kau ingin tahu siapa aku? Hah? Aku adalah iblis yang telah dilukai oleh anakmu." Bu Zainab pun syok mendengar ucapan jin yang merasuki tubuh istri dari anaknya itu. "Apa yang kamu inginkan dari dia, aku dan keluarga anakku?" tanya Bu Zainab dengan nada marah. Ia hanya tersenyum jahat, kemudian menarik kembali kaca yang telah tertancap di lantai kayu tersebut. "Yang aku mau adalah membunuhmu. Matilah kau." "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Belum sempat ia melukai Bu Zainab, tiba-tiba azan subuh berkumandang. Jin yang ada di tubuh Maya kesakitan. Melihat peristiwa tersebut membuat Bu Zainab semakin percaya akan pertolongan Allah. Terdengar teriakan jin tersebut, kemudian keluar dari badan Maya. Tubuh Maya pun langsung terjatuh. Saat itu juga Bu Zainab berusaha membangunkan badannya untuk menolong Maya. Namun rasa sakit pada tubuhnya membuatnya tak mampu untuk bangun. Badannya lemas, kepalanya bertambah pusing. Ditambah lagi darah yang masih terus keluar dari kepalanya. Sementara itu Zaki pun tiba-tiba terbangun dari tidurnya saat mendengar azan subuh. Ya, karena hujan, Zaki meneduh sebentar, tapi ternyata ia ketiduran. "Astagfirullahaladzim, aku ketiduran." Wajahnya panik tak kala ia melihat jam menunjukkan pukul 4:30. Ia langsung berpikir tentang ibunya. Pikirannya makin tak karuan. Lebih baik aku sholat subuh dulu sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Kemudian ia menghampiri warga di situ. Sebelum ia mencari masjid, tiba-tiba pemilik rumah tersebut keluar sambil membawa sajadah dan juga mukena. "Loh, kamu siapa? Ngapain kamu di depan rumah saya kayak maling saja?" "Maaf Bu, maaf sekali lagi. Saya minta maaf. Saya tadi numpang berteduh karena hujan lebat. Pas saya berteduh saya sampai ketiduran di kursi Ibu. Sekali lagi maaf ya Bu, saya juga nggak enak kalau harus mengganggu Ibu dengan mengetuk pintu. Karena kan memang sudah malam juga. Jadi saya pikir malah nantinya saya mengganggu waktu istirahat Ibu." Wanita tersebut tidak bertanya apapun lagi kepada Zaki. Ia terus memperlihatkan mimik wajah yang sinis kepadanya. Lalu pergi meninggalkan Zaki. Sesampainya Zaki di musola, Zaki mendengar warga setempat sedang membicarakan kematian seorang wanita. "Tahu nggak, Buleha yang judes itu kemarin malam mati bunuh diri di danau." Setelah menguping pembicaraan tersebut, kemudian ia menghampiri warga itu. "Buleha itu yang tinggal di rumah sana?"
Tanya Zaki sambil menunjuk arah jalan menuju rumah wanita yang ia jadikan tempat berteduh semalam. Iya mas, benar. Mati bunuh diri? Tidak mungkin. Saya baru saja berbincang sama beliau tadi sebelum saya berangkat ke sini. Ujar Zaki penuh keheranan. Kamu orang mana ya mas? Saya kok belum pernah lihat kamu sebelumnya. Oh, saya Zaki mas. Jadi tadi malam saya berteduh di rumah tua di tepi jalan sana. Dan saat subuh tadi saya bertemu wanita tua juga. Dan dia pemilik rumah tersebut. Mana mungkin dia sudah mati karena baru saja saya tadi bertemu dengannya. Warga tersebut kemudian berasumsi bahwa arwah Buleha gentayangan karena semasa hidupnya dia seorang pendukun. Pendukun? Tanya Zaki keheranan. Iya mas, banyak banget orang yang mati sama dia karena ulahnya nyantet sama guna-guna orang. Saat warga tersebut berbicara seperti itu, kemudian Zaki bertanya kembali. Kalau dia pendukun, kenapa saya tadi bertemu dengannya dan dia membawa sajadah dan mukena untuk sholat? Warga tersebut kemudian kembali menjawab bahwa Buleha adalah pendukun munafik. Dia kerap kali melakukan ibadah sholat untuk menutup-nutupi profesinya tersebut. Setelah obrolan singkat tersebut, kemudian mereka semua masuk ke musola untuk melaksanakan sholat subuh. Singkat cerita, sesampainya Zaki di rumah, ia terkejut melihat jendela rumah ibunya sudah pecah. Pintu rumahnya yang terbuka dan juga pada saat ia masuk ke dalam, semua keadaan sangat kacau. Barang-barang di rumahnya hancur, bahkan sudah seperti gudang yang tak terurus. Ibu, betapa terkejutnya dia tak kalah melihat ibu dan juga istrinya yang terbaring tak berdaya, dengan darah yang sudah banyak menyelimuti keduanya. Zaki menangis tak henti-hentinya setelah dicek urat nadinya. Ternyata mereka berdua sudah tidak bernafas lagi. Bagaimana bisa dua orang yang ia sayangi pergi begitu cepat? Saat melihat jenazah sang istri, yaitu Maya, Zaki melihat keganjilan di mana wajah Maya sama persis seperti Sisil. Maksudnya di sini adalah semua bekas luka dan juga memar di wajahnya, sama persis kondisi Sisil saat itu. Setelah itu Zaki pun berasumsi bahwa yang dimaksud ibunya saat itu adalah Ining. Maya disihir sama seperti Sisil, ujar Zaki dalam hati. Setelah itu Zaki pun segera mengurus jenazah mereka. 1 bulan kemudian, setelah kejadian itu, Zaki seakan trauma dan dirinya bertekad tidak akan mau mengobati orang-orang lagi yang terkena gangguan jin atau sihir dan santet sekalipun. Namun kala itu Malik, teman yang sudah dianggap seperti keluarganya sendiri, kembali menghubungi Zaki. Zak, aku mau minta bantuanmu lagi. Kali ini sangatlah serius. Bantuan apa Malik? Kalau soal meruqyah lagi, aku tidak mau. Kau kan sudah tahu tentang itu. Zaki, aku mohon sekali Zaki. Adikku David, kali ini ia mengalami gejala yang sama seperti Sisil waktu itu. Apakah kamu mau membantuku? Karena kau memaksa, baiklah. Itulah percakapan terakhir Zaki dengan Malik sebelum ia menutup handphonenya. Zaki terus berpikir ia harus mencari cara agar dapat menghilangkan rasa trauma pada dirinya. Ia sepertinya masih terbayang-bayang dengan jasad Maya dan ibunya yang mati secara tidak wajar akibat jin tersebut. Di mana adikmu Malik? Dia di kamar. Zaki berjalan menunjuk kamar tersebut. Ia sangat keheranan karena pintu yang tulisan-tulisan Arab tersebut sama persis saat ia hendak meruqyah Sisil. Ada apa? Apa kau yang menempelkan ini Malik? Iya, aku yang menempelkannya. Kenapa kau lakukan ini? Astagfirullahaladzim. Terbangun Zaki dari tidurnya dengan wajah yang terlihat pucat, disertai dengan nafas yang begitu berat. Mimpi apa ini? Tanyanya dalam hati. Ia teringat ia ketiduran usai mengerjakan sholat duha tadi. Kemudian Zaki terus beristighfar, mengagungkan nama Allah. Setelahnya ia berdiri dan mencari handphonenya. Ia menelpon Malik. Halo, Assalamualaikum Malik. Ya, waalaikumsalam Zak.
Ada apa telepon lagi? Sepertinya aku tidak bisa, Malik. Aku tidak bisa. Tidak bisa kenapa? Ayolah, bantu sahabatmu ini. Pikiranku sedang kacau melihat adikku seperti ini, Zaki. Hanya kamu yang bisa melakukannya. Ujar Malik memohon. Baiklah, izinkan aku untuk menemui Adam, Ustadz mendamping yang akan membantuku untuk menyelesaikan kasus ini. Aku butuh waktu 3 hari sebelum aku mengobati adikmu, Malik. Mendengar perkataan Zaki, Malik mengiyakan. Setelah itu Zaki bergegas membenahi semua barang-barangnya. Ia akan menemukan Adam, sahabat lamanya, yang sama bertugas sebagai peruqyah. Untuk sampai ke kediaman Adam, ia harus menempuh jarak yang lumayan jauh. Karena rumah Adam berada di desa Bejo, sekitar 5 jam untuk sampai ke sana, jika ia menggunakan motor. Zaki pun memutar pedal gasnya dan bergegas pergi meninggalkan rumah ibunya yang sudah sepi dan tak ada penghuninya. Jam menunjukkan pukul 15. Ia pastikan akan sampai di desa Bejo sekitar 3 jam lagi. Kemudian Zaki berhenti sejenak di salah satu musola untuk menunggu sholat asar. Kamu Ustadz Zaki? Tanya seorang lelaki yang ternyata adalah pengurus musola tersebut. Zaki pun mengangguk keheranan. Kenapa dia bisa tahu nama aku? Pergi dari musola ini, pembunuh! Teriaknya keras. Pengurus musola tersebut kemudian melemparkan sebuah koran berisi berita tentang dirinya. Seorang ustadz telah membunuh seorang wanita yang disinyalir terkena gangguan sihir. Setelah membaca koran tersebut, ia terkaget. Jantungnya berdegup kencang. Ditambah sedikit keringat keluar dari keningnya. Berita ini salah, Pak. Saya tidak membunuh dia. Dia memang telah meninggal setelah saya mengeluarkan jin yang bersarang pada tubuhnya. Itu artinya dia meninggal karena sihir, bukan karena saya. Halah, sihir apa sihir? Yang penting kamu bukan seorang dokter yang dapat mengobati orang sembarangan. Kamu ini hanyalah seorang pembunuh berkedok ustadz. Dia patut dibunuh, lempari dia dengan batu. Jadikan musola ini saksi bahwa kita telah membunuh musuh Allah. Bunuh dia. Mas, bangun mas, sudah asar. Allahu Akbar. Terkagetnya Zaki saat pundaknya ditepuk oleh seorang jamaah yang hendak sholat asar. Aku ketiduran lagi dan kali ini aku mimpi buruk lagi. Ya Allah, pertanda apa ini? Ucapnya dalam hati. Setelah itu Zaki kembali mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat asar. Usai sholat ia duduk di luar musola sembari memakai sepatunya. Kamu orang baru di sini? Tanya seseorang dari arah belakang Zaki. Oh bukan kek, saya hanya istirahat sejenak di sini. Kebetulan perjalanan masih cukup jauh, jadi saya sempatkan sholat asar dulu, takut gak sempat. Oh, memangnya kamu mau kemana? Tanya lagi lelaki tua tersebut, rambutnya yang sudah agak memutih, ditambah sorban yang melilit lehernya, dan sajadah yang diurai di pundaknya, membuat terlihat seperti seorang ustadz juga. Saya mau ke desa Bejo, kek. Ada urusan yang harus saya selesaikan di sana. Desa Bejo? Kamu jangan ke sana, nak. Memangnya kenapa, kek? Kamu belum tahu cerita terbaru dari desa itu? Belum, kek. Desa itu sekarang menjadi desa penyembah setan. Akibat perbuatan seorang ulama besar yang dulunya sangatlah agamis. Namun setelah ia berkuasa, ia mengubah segalanya. Ulama yang kamu maksud itu apakah Adam? Aku tidak tahu namanya, tapi dia masih terlihat muda. Aku sarankan agar kamu mengurungkan niatmu untuk pergi ke sana. Mendengar perkataan tersebut membuat Zaki semakin penasaran. Namun tekadnya untuk pergi ke sana harus ia selesaikan. Aku akan tetap ke sana. Kakek-kakek tersebut kemudian berjalan dan pergi meninggalkan Zaki. Sebelum ia pergi, ia berpesan, aku sudah memperingatkan kamu, nak. Ia mengendarai motornya lagi dan melewati perjalanan yang cukup terjal. Namanya juga desa, jalanannya tidak terlihat bagus, apalagi di sekelilingnya masih dibatasi dengan semak belukar. Jam pun telah menunjukkan pukul 18:05. 15 menit lagi ia akan sampai di desa Bejo. Sebelum sampai di desa Bejo, tiba-tiba Zaki bertemu dengan Adi.
ia pun memberhentikan motornya. Astagfirullahaladzim, Adi, sedang apa kamu? Tubuh Adi berlinangan darah, terlihat bekas cambukan di sekujur tubuhnya. Betisnya bolong seperti disundut oleh besi panas. Ia merangkak dan tak berbicara. Bibirnya pucat, wajahnya babak belur seperti habis dipukuli oleh puluhan orang. Ia hanya mengerang kesakitan. Biar ku bantu. Sak, aku mohon, kamu jangan ke desa Bejo. Di sana banyak orang zalim. Ini yang mereka perbuat padaku. Ujar Adi sambil terbata-bata dalam berbicara. Saki pun berpikir sejenak. Ia bingung ingin memilih lanjut atau langsung pergi ke rumah Malik membawa kakaknya ini. Aku sepertinya sekarat, teriak Adi. Kepanikan semakin dirasakan olehnya. Ia pun memutuskan untuk pergi ke rumah Malik, menghantarkan adiknya ini. Ia berpikir lebih baik segera membawa adik ke rumah sakit di sana, daripada dia harus mementingkan egonya. Kala itu hari semakin malam dan gelap, Zaki terus melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ia merasa bahwa Adi harus segera mendapatkan pengobatan. Zaki telah melewati pelang bertuliskan Dusun Pamanah, yang artinya sebentar lagi ia akan sampai ke rumah Malik. Namun saat Zaki sedang melihat kaca spion motornya, ia tiba-tiba melihat mulut Adi menganga, mengeluarkan darah dari mulutnya, disertai lidahnya yang menjulur panjang seperti ular yang akan memangsa korbannya. Lidahnya tersebut menjulur sampai melilit leher Zaki. Astagfirullahaladzim, Adi, apa yang kau lakukan? Mata Adi malah semakin melotot dan tiba-tiba ia memuntahkan lintah dan juga kelabang dari dalam mulutnya. Dan semua itu mengenai badan Zaki. Wajah Zaki semakin panik, matanya melotot tak kalah binatang-binatang tersebut merayap. Darah yang kental disertai bau busuk keluar terus-menerus dari mulutnya. Zaki terus memegang lidah Adi dan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskannya. Ya Allah yang maha mendengar doa-doa hambanya, aku memohon dengan pertolonganmu, aku memohon dengan kekuatanmu, bantulah aku, jauhkanlah sihir yang sedang berusaha melukaiku, aku meminta kepadamu ya Allah, tiada daya dan upaya, melainkan pertolonganmu. Allahu Akbar, ucap Zaki sambil menarik lidah Adi, dan semua atas izin Allah, lidah itu pun putus. Dan dengan cepat Zaki berlari menjauhi Adi. Astagfirullahaladzim. Zaki terus berzikir, nafasnya terdengar berat. Ia sangat kelelahan akibat kejadian tersebut. Entah Zaki berlari sudah sampai sejauh mana. Sampai akhirnya ia melihat rumah. Ia menghampiri rumah tersebut. Ini kan rumah milik kakeknya Malik. Iya, aku tahu persis. Zaki pun langsung bergegas menelpon Malik agar ia dapat membantunya. Namun tidak ada jawaban darinya. Ia terus melihat ke arah semak belukar di depannya. Walaupun ia sudah berada di teras rumah, rasa kekhawatiran tersebut terus menghantuinya. Apakah Adi mengikutiku? Saat Zaki terus-menerus melihat ke arah depan, tiba-tiba seseorang memukulnya dari arah belakang dan Zaki pun pingsan tak sadarkan diri. Saat Zaki membuka matanya, saat itu kepalanya masih terasa pusing dan ngilu. Penglihatannya pun masih kabur dan tidak jelas. Ia memegang bagian belakang kepalanya. Pukulannya yang sangat keras membuat tubuhnya terasa berat. Di mana ini? Setelah itu ia baru menyadari tubuhnya diikat di sebuah kursi. Badannya berusaha melepas ikatan tersebut, namun apa daya? Ikatan yang terlalu kencang menyulitkannya untuk bergerak. Zaki berusaha memegang tali yang mengikatnya. Karena terlalu sulit, akhirnya ia berhenti. Ia mengambil nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan pikirannya. Saat ia terdiam di kursi, tiba-tiba mayat Maya, istrinya, yang masih terbungkus kain kafan yang sudah kusam akibat tanah merah dan juga sebagian wajahnya yang sudah dimakan rayap, serta binatang lainnya ada di hadapannya. Zaki pun sangat syok saat melihat mayat istrinya. Siapa yang melempar mayat istriku? Teriak Zaki begitu keras.
Ruangan tersebut begitu pudar, hanya ada lampu kuning redup di atas kepalanya yang menyinari dirinya. Sementara itu di sekelilingnya sangatlah gelap. Tiba-tiba keluarlah seorang kakek-kakek tua dari sudut ruangan yang gelap gulita itu. Zaki Abdul Ihsan. Benar kan? Tanya kakek tua tersebut kepadanya. Siapa kau? Dan apa maumu? Kenapa wajah kamu terlihat begitu takut, wahai Ustadz? Jawab kakek itu sambil berjalan ke arahnya dan menampakkan siapa dirinya. Astagfirullahaladzim, kau kan? Kakek tua tersebut masih membawa ayam kampung yang telah terpotong kepalanya. Darah segar terus menetes ke lantai, tak kala kepala ayam tersebut bergerak. Kau yang aku pernah temui waktu itu kan? Ada urusan apa kau denganku? Tanya Zaki kepadanya. Wajahnya semakin pucat, terlihat keringat terus mengucur deras dari arah dahinya. Aku tidak ada urusan denganmu, tetapi, jawab kakek tua tersebut sambil tersenyum. Aku yang punya urusan denganmu, teriak seseorang dari balik sudut ruangan yang gelap. Siapa kau? Kenapa Pak Ustadz? Takut? Suaramu seperti tak asing di telingaku. Tunjukkan jati dirimu, iblis. Zaki pun menoleh kembali ke mayat istrinya. Manusia kafir, kembalikan mayat istriku ke kuburannya lagi. Bentak Zaki. Kau pikir kau tidak kafir, Pak Ustadz? Kau lihat seberapa kuat kau menghadapi semua ini. Kalau kau memang seorang peruqyah, coba ruqyah semua iblis yang ada di dalam tubuh orang-orang ini. Tiba-tiba terlihat Adi, kakaknya Malik, didorong masuk oleh kakek tua tersebut. Sambil dipegang rantainya, bak anak anjing yang hendak dibawa pergi. Adi, ucap Zaki dengan begitu terkejut. Kondisi Adi masih sama seperti apa yang ia lihat. Jin telah merasuki tubuhnya. Kemudian terlihat David, adiknya Malik, didorong masuk ke dalam dan memperlihatkan kondisi yang sama. Mereka, Adi dan David, layaknya seperti binatang. Suaranya mendesis dan mulutnya terus menganga, seakan ingin mencengkram mangsa di depannya. Saat melihat keduanya, jantung Zaki langsung berdetak begitu kencang. Kakinya gemetar dan tubuhnya seakan kaku tidak bisa bergerak. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Sekarang aku akan membuatmu seperti mereka, Zaki. Aku akan membuka gerbang iblis yang sangat kuat dan jahat untuk merasuki badan kau. Sehingga engkau akan membuat kerusakan di bumi ini layaknya iblis. Engkau akan menjadi bagian dari mereka dan masuk neraka bersama-sama. Ujar kakek tua tersebut sambil tertawa. Hatimu seperti iblis, kaulah yang pantas bersamanya. Teriak Zaki begitu kencang. Sekarang aku sudah siapkan ritualnya. Kenapa mukamu begitu tegang, wahai Ustadz Zaki? Berdoalah, semoga Tuhanmu menolongmu. Tambahnya lagi sambil tertawa begitu keras. Kau memang benar-benar iblis. Kau tidak mempunyai hati. Hidupmu sesat. Allah akan menolongku. Aku percaya itu. Aku tidak pernah takut dengan manusia sepertimu. Saat itu kakek tua tersebut kemudian meminum darah ayam kampung beserta rambut Zaki. Ia pun kembali membacakan mantra. Terbukalah gerbang iblis. Saat itu tiba-tiba kepala Zaki terasa berat dan pusing. Wajahnya memucat dan bibirnya terlihat sangatlah kering dan pecah-pecah. Terdengar teriakan sesosok iblis berwajah hancur dan matanya buta di depan wajah Zaki. Kemudian iblis tersebut berusaha membuka mulut Zaki. Saat Zaki dipaksa membuka mulutnya, iblis tersebut kemudian masuk ke dalam tubuh Zaki melalui mulutnya, dan seketika mata Zaki pun langsung melotot. Zaki yang telah dirasuki oleh iblis jahat suruhan kakek tua tersebut kini mengikuti setiap perintah dari kakek-kakek itu. Bagus, bagus, kerjamu sangat bagus Ki Marno. Ucap sesosok pria yang dari tadi menonton Ki Marno dan Zaki dari balik sudut ruangan yang gelap. Apa yang akan kita lakukan sekarang?
Aku sudah mengendalikannya. Apakah kita langsung membunuhnya? Jangan dulu kita bunuh. Aku masih belum puas dengan ini. Aku ingin Zaki membunuh sahabatnya terlebih dahulu yang ada di desa Bejo sana. Kalau begitu, sekarang kita ke sana. Pukul 12 malam. Astagfirullahaladzim. Terdengar Adam sedang beristighfar di kamarnya. Suara apa itu? Sepertinya berasal dari loteng rumah. Aminah, Aminah, apa itu kau? Kemudian Adam bergegas mencari Aminah, istrinya. Kemana Aminah? Terdengar suara seseorang sedang mengobrak-abrik makanan. Aminah. Kemudian Adam pun masuk ke dalam dapur sambil terus memanggil nama istrinya. Langkahnya yang pelan tanpa disertai suara membuat suasana rumahnya semakin sepi. Aduh, kau ini mengagetkanku saja Aminah. Sedang apa kau di sana? Ia pun menghampiri istrinya tersebut. Namun saat ia hendak memegang pundak Aminah, tiba-tiba leher Aminah memutar, layaknya burung hantu, dan mulutnya dipenuhi darah akibat daging mentah yang sedang ia makan. Aminah berteriak sampai menjadikan ruangan di situ bergetar. Semua panci dan juga alat-alat dapur lainnya berjatuhan. Seketika Adam pun terpental ke belakang dan menabrak tembok sebelum akhirnya jatuh ke lantai. Ya Allah, makhluk apa ini? Tidak mungkin jika dia istriku. Tiba-tiba terdengar suara jeritan seorang wanita dari dalam kamar Adam. Ya, itu adalah suara Aminah. Adam pun langsung berdiri dan berlari ke arah kamarnya. Aminah, kamu kenapa Aminah? Apa yang kamu lihat? Aku melihat wajah Ustadz Zaki, tapi wajahnya sangat menyeramkan. Dia sepertinya bukan Ustadz Zaki. Saat aku menghampiri dia berusaha melukaiku. Ini sangat mengerikan, Adam. Apa ini ada hubungannya dengan kematian ibu dan istrinya? Flashback. Assalamualaikum, Adam. Teriak seseorang dari balik pintu rumahnya. Waalaikumsalam. Adi, ada apa? Jawab Adam sambil membuka pintu untuknya. Ini gawat, Dam. Gawat kenapa? Adikku David, dia mengalami sakit yang sama seperti Sisil. Aku mohon padamu, apakah kamu bisa mengobatinya? Aku sudah tahu itu, Adi. Tadi Zaki menelponku. Katanya dia akan menemuiku malam ini. Dia juga menceritakan bahwa dia membutuhkan bantuanku untuk meruqyah seseorang. Sekarang aku tahu, ini pasti kasus yang sama. Jadi Zaki juga mau menolong adikku. Bukankah dia sudah trauma dan berhenti menjadi seorang peruqyah? Aku tidak tahu kalau soal itu. Kemungkinan besar adikmu Malik yang memaksanya. Kau kan tahu sendiri, Zaki itu orangnya tidak enakan, apalagi sama teman dekatnya. Ya sudah, kalau begitu aku pulang dulu ya. Tidak ingin mampir dulu, Adi. Gak usah, Dam, nanti merepotkan. Lagi pula aku harus menjaga adikku. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Zaki, dia sampai sekarang belum juga menemuiku. Apa mungkin Zaki? Aminah terus menggigil ketakutan. Bibirnya yang bergetar layaknya orang kedinginan. Semakin membuat Adam resah. Tiba-tiba plafon rumah Adam jebol. Dan saat Adam menyinari plafon yang jebol tersebut, dengan senternya, ia mendengar suara desisan ular. Sedikit demi sedikit ia menurunkan cahaya senter tersebut dari atas sampai ke bawah. Dan betapa terkejutnya Adam saat cahaya senter tersebut menyinari sesosok pria dengan tubuh besar, sambil merangkak dan kepala serta rambutnya yang dipenuhi dengan darah, serta pundaknya yang membesar layaknya onta. Astagfirullahaladzim, siapa kau iblis? Setelah itu sesosok pria tersebut pun memperlihatkan wajahnya dengan mulutnya yang menganga, serta lidahnya yang panjang. Santapan yang lezat. Zaki, Adam terkejut bukan main. Kini wajah Adam dan Zaki sangatlah dekat. Bahkan Adam dapat melihat mata Zaki yang berwarna putih. Walaupun suasana di dalam begitu gelap, matanya yang terkesan menyala membuat Adam dapat melihatnya. Senter yang dibawa oleh Adam pun jatuh tak kala Zaki mencekik dirinya. La haula wala quwata illa billah.
teriak Adam. Dan Zaki pun melempar Adam sampai keluar jendela. Jin itu sungguh kuat. Ia telah mengontrol semua pikiran Zaki. Ucap Adam dalam hatinya. Kita harus pergi dari sini Aminah sebelum Zaki menyerang kita lagi. Benar saja, belum beberapa meter Adam dan sang istri berjalan. Tiba-tiba Zaki melompat dengan kencangnya menuju mereka berdua. Tangannya pun telah siap mencengkram. Kau mau mengusirku? Kau akan mati terlebih dahulu. Ujar jin yang berada di dalam tubuh Zaki. Kemudian ia menggigit tangan Adam sampai sobek. Dan darah segar pun langsung keluar dengan derasnya. Aminah pun segera mengambil buku yang diberikan oleh Adam dari saku celananya. Tangan Aminah sangat bergetar, tak kala ia membuka lembaran buku kecil tersebut. Aminah, cepat kau bacakan ayat-ayat itu. Aku akan memulai proses ruqyahnya. Aminah pun mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga doa-doa penangkal setan yang telah ditulis sebelumnya oleh Adam. Belum sempat Adam berdiri, Zaki pun tiba-tiba kembali sambil membawa batu yang sangat besar. Batu itu ditimpahkannya ke tubuh Adam yang sedang tergeletak. Bang Adam! Teriak Aminah sambil menangis histeris saat melihat sang suami merintih kesakitan. Dan tak berdaya, tak kala batu besar tersebut memukul keras bagian perutnya. Ia berlari berusaha untuk menghampiri sang suami dan segera menolongnya. Namun apa daya, tiba-tiba Zaki kembali merangkak dan dengan cepat menghantam tubuh Aminah hingga terjatuh. Sementara itu Adam berusaha menyingkirkan batu besar yang menindih badannya. Astaghfirullahalazim, ucapnya sambil terus mendorong batu tersebut. Sekarang kau akan mati Adam. Suara nafas Adam terengah-engah saat cengkraman Zaki terlepas dari lehernya. Aminah, kau! Ternyata Aminah baru saja menyelamatkan sang suami dari cekikan maut jin jahat yang berada di dalam tubuh Zaki. Sebelum ia mencekikan lebih dalam dan dapat membunuh suaminya, Aminah terlebih dahulu memukul pundak Zaki menggunakan batu besar bekas jin tersebut. Sekarang kita mulai proses ruqyahnya bang, sebelum dia terbangun lagi. Adam pun berjalan ke arah Zaki, kemudian memegang dahinya. Apa kau sudah siap Aminah? Singkat cerita akhirnya mereka berhasil meruqyah Zaki. Namun saat Adam dan Aminah hendak membawa Zaki pergi dari situ, tiba-tiba ia melihat. Aminah, coba lihat ke belakangmu. Ada apa Adam? Aminah pun menoleh ke arah belakang dan betapa terkejutnya ia tak kala melihat Adi dan juga David yang tiba-tiba muncul dengan kondisi yang sama persis seperti Zaki. Apa maksud semua ini Adam? Sepertinya seseorang tidak membuka satu gerbang iblis saja, melainkan ia membuka gerbang yang lainnya. Maksudmu? Gerbang iblis dibuka sebanyak 3 kali. Entah berapa jin yang telah dikeluarkan oleh orang yang melakukan perbuatan keji seperti ini. Penyihir ada di sekitar sini. Dukun yang menyihir Zaki, dia juga menyihir Adi dan David. Maka dari itu, dukun tersebut berusaha membunuh kita. Karena dia tahu bahwa aku dan Zaki akan menghalangi rencana mereka. Mereka tahu jika aku dan Zaki bersatu, kekuatan kita akan bertambah besar. Maka dari itu, si dukun tersebut menyihir terlebih dahulu Zaki dan memperalatnya untuk membunuhku agar rencana busuknya tidak bisa digagalkan. Tambah Adam menjelaskan, ayo kita harus segera pergi dari sini. Singkat cerita akhirnya Zaki membuka matanya. Di mana aku? Ucapnya sambil merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Bagaimana tidak merasakan sakit, dia masih beruntung tidak mati akibat perbuatan jin tersebut. Ceritanya panjang, kamu masih sanggup berdiri kan? Tanya Adam memastikan. Aku tidak bisa menjawabnya, sekarang kita harus masuk ke dalam sebelum dia mengejar kita. Ayo Aminah, bantu aku menuntun Zaki. Kemudian Adam, Zaki dan Aminah pun berjalan menuju rumahnya lagi. Namun saat mereka membuka pintu, betapa terkejutnya mereka karena sudah ada 2 orang yang telah menunggu mereka di dalam rumahnya. Kau!
Ucap Adam yang diikuti dengan jantungnya yang tiba-tiba berdegup sangat kencang. Aminah pun menoleh ke arah sang suami saat mengetahui kedua orang tersebut. Adam menatap ke arah mereka berdua dengan tatapan penuh benci. Tak lama kemudian Zaki yang sedang tertunduk pun menoleh ke arahnya. Dia yang telah menyihir aku, Adam, ujar Zaki sambil terus memperhatikannya. Maksudmu, dia orangnya? Ada urusan apa sampai ia melakukan ini padamu, Zaki? Aku juga tidak tahu, Adam. Setelah itu kakek tua tersebut pun kemudian berbicara. Kau masih belum menyadari, Pak Ustadz? Biar aku beritahu. Aku di sini sebagai dukun dan aku dibayar, maka mohon maaf kalau aku harus mencampuri urusan kalian. Siapa yang membayarmu? Tiba-tiba pria berjubah hitam yang berada di sampingnya turut ikut bicara. Aku. Saat mendengar jawabannya, Zaki serta Adam pun semakin kebingungan. Siapa sebenarnya pria yang ada di dalam jubah itu? Kenapa dengan wajah kalian semua? Bingung. Jika semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik, mungkin semua tidak akan terjadi. Namun mereka yang memulai, maka semua telah terlambat. Kemudian Adam bergegas menuju ruang pribadinya. Sebelum ia meninggalkan Zaki dan Aminah, Adam berpesan. Zaki, Aminah, apa kalian bisa menghadapi mereka semua? Dengan kondisiku seperti ini, mana mungkin? Kenapa kau jadi lemah seperti ini, Zaki? Kau seperti bukan Zaki yang dulu. Kita ada Allah, percaya semua pada Allah, minta pertolongannya. Aku akan menutup gerbang iblis itu. Aku akan melakukannya di ruanganku. Apa kau bisa alihkan mereka? Tapi Adam, belum sempat Adam menjawab, tiba-tiba sang dukun langsung berteriak. Sedang apa kalian? Berdiskusi untuk mati? Zaki pun langsung menoleh ke arahnya. Tatapan Zaki penuh akan rasa takut, tapi ia mencoba untuk memberanikan diri. Sudah waktunya kamu mati. Teriak pria tersebut kemudian mengayunkan kembali pisaunya dan kali ini ia mengarahkan ke Aminah. Ia akan mengakhiri hidup Aminah terlebih dahulu. Matilah kau. Zaki berusaha berdiri. Walaupun rasa sakit pada telapak tangannya masih ia rasakan. Ia genggam besi tersebut dengan telapak tangan yang masih dipenuhi darah. Amarahnya yang sudah memuncak membuat Zaki nekat untuk membunuhnya. Tak peduli siapa itu orangnya, karena menurutnya merekalah yang telah membunuh keluarganya serta menghancurkan hidupnya. Kemudian Marno melemparkan benda tajam berupa pisau kecil yang sangat lancip. Ternyata itu yang sedari tadi dipegangnya. Pria berjubah itu menangkap pisau yang dilemparkannya. Kemudian ia memegang dua pisau sekaligus di tangan kanan dan juga kirinya. Tak lama-lama pria tua itu segera berlari ke arah Zaki, kemudian berusaha menusuk perutnya. Zaki! Teriak Aminah. Saat Zaki melemah, ia tetap berusaha kuat. Tak lama kemudian Zaki langsung memukul wajah pria berjubah itu, lalu merobek maskernya, kemudian menendangnya kembali, sampai akhirnya pria tersebut terlempar. Pisau yang masih menusuk di pundaknya, kemudian ditarik paksa olehnya. Rasa sakit yang luar biasa. Masker yang telah dirobeknya memperlihatkan wajah dari pria tersebut. Dan betapa terkejutnya Zaki tak kalah mengetahui siapa dia. Kau, Malik. Saat itu Malik kembali berdiri sambil mengusap sedikit darah yang keluar dari pinggir bibirnya. Aminah yang melihat kejadian tersebut langsung bangkit dari tempatnya. Malik, kenapa kau melakukan ini semua? Kau ingin tahu kenapa aku bisa membencimu? Karena kalian sudah mengetahui siapa aku akan jelaskan. Setelah itu Malik menjelaskan kenapa dia bisa melakukan ini semua. Kau tahu Zaki, aku membencimu karena kamu merebut Maya dariku. Aku dulu menyukai Maya, bahkan Maya juga menyukaiku. Tapi semenjak keluargaku tidak merestui hubunganku dengannya, itu membuatku muak, terutama kepada saudara-saudaraku. Mereka melarangku untuk menikah dengan Maya, hanya karena Maya itu terlahir dari kalangan orang-orang miskin.
Sedangkan keluargaku terlahir dari orang-orang berada. Setelah hubunganku dengan Maya belum hancur, aku masih ingin menikahinya. Aku menunggu Maya dan berniat mengajaknya menikah. Aku tidak tahu apa yang membuatnya menolak ajakanku. Dan setelah aku selidiki, aku mendapatkan jawaban. Aku melihat engkau, Zaki, dan juga Maya menikah. Hatiku hancur saat itu rasanya. Ingin membunuh dan membalaskan dendam kepada saudara-saudaraku. Dan juga kau semakin menjadi-jadi. Sehingga akhirnya aku memutuskan untuk membunuh saudaraku satu persatu dengan caraku. Dengan cara bersekutu dengan iblis. Teriak Zaki. Sungguh aku tidak menyangka denganmu, Malik. Kita sudah menjadi sahabat puluhan tahun. Pantas saja saat aku memberi undangan pernikahan padamu kala itu, kau tidak datang ke pernikahanku. Ternyata ini alasannya. Benar sekali Ustadz Zaki Abdul Ihsan. Sekarang aku senang karena telah membunuh semua saudara-saudaraku. Tapi aku belum merasa puas jika belum membunuhmu. Aku sangat berterima kasih karena Marno, karena dialah yang mengajariku untuk memuja setan, sehingga aku bisa melancarkan rencanaku. Mendengar semua penjelasan Malik membuat Zaki semakin marah. Zaki sudah seperti orang kesurupan. Kemudian ia kembali mengangkat Malik yang tergeletak dan membantingnya lagi di lantai. Melihat Zaki seperti itu membuat Marno tidak tinggal diam. Kemudian dia mengambil sebuah pisau yang tergeletak di dekatnya. Setelah itu berlari ke arah Zaki dan langsung menusuknya. Pisau itu langsung menancap di perutnya. Beraninya kau melakukan ini kepada tumbalku, bisik Marno di telinga Zaki. Zaki terdiam, tak kala pisau itu semakin dalam menusuknya. Mulut Zaki langsung mengeluarkan darah. Seketika badannya pun langsung lemas, sampai akhirnya terjatuh dan tak sadarkan diri. Marno pun menarik pisau, bercakan darah terlihat jelas menyelimuti pisau tersebut. Marno, apa maksudmu? Tumbal, tanya Malik padanya. Marno pun tertawa jahat, tak kala Malik bertanya soal tumbal yang ia ucapkan. Kemudian ia berteriak dan menjelaskan semuanya kepadanya. Kau belum tahu Malik? Siapapun yang mengikuti ajaranku, memuja setan dan iblis, mereka akan menjadi tumbal dari iblis tersebut. Maksudmu? Bodoh sekali kau. Semua dendam dan juga cita-cita yang kau inginkan sudah tercapai, bukan? Sekarang saatnya kau akan kujadikan tumbal mereka sebagai persembahan misi hitam yang telah kau janjikan kala itu. Kau tidak memberitahuku tentang itu sebelumnya. Kenapa baru sekarang kau jelaskan? Aku sungguh kasihan kepadamu Malik, mengorbankan teman demi keegoisan dendammu. Sungguh menyedihkan. Ujar Marno kemudian mendekat ke arahnya. Sekarang sudah waktunya. Matilah kau. Malik berteriak tak kala pisau itu menyentuh tulang punggungnya. Marno terus menusuk dan menarik pisaunya, menyisakan Malik dengan sebuah persembahan atas iblis yang mereka puja. Sementara itu Aminah yang melihat peristiwa tersebut tidak tinggal diam. Ia kemudian perlahan-lahan menggenggam besi yang dibawa oleh Zaki tadi. Melihat Marno yang terus mencapik-capik tubuh Malik tanpa ampun, membuat Aminah berpikir bahwa bisa saja dia menjadi tumbal berikutnya. Tanpa pikir panjang, Aminah pun berdoa kepada Allah sebelum akhirnya ia berlari ke arah Marno, lalu memukul kepalanya menggunakan besi tersebut sampai Marno terjatuh. Melihatnya masih hidup membuat Aminah terus memukul kepalanya sampai darah segar tiba-tiba keluar begitu deras dari belakang kepala Marno. Aminah menghela nafas. Kemudian ia menangis dengan isaknya melihat apa yang telah ia perbuat. Ia terus beristighfar mengingat atas apa yang telah dilakukannya. Ya Allah, ampuni dosaku atas apa yang telah aku perbuat. Ucap Aminah terduduk kaku di atas lantai yang penuh akan darah. Aminah terus-menerus menangis sampai akhirnya tiba-tiba Adam sang suami datang.
Adam pun menghampiri Aminah dan memeluknya. Pelukan di antara jasad-jasad yang telah mati membuat suasana semakin haru. Bagaimana kamu bisa keluar dari alam gaib, Dam? Ceritanya panjang. Ini semua sudah takdir Allah, semua atas pertolongannya. Singkat cerita, akhirnya Adam dan Malik pun pergi ziarah ke makam Zaki dan juga Malik. Mereka pun berdoa untuknya. Mereka berharap Allah mengampuni atas segala kesalahan serta dosa-dosa Malik. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.